Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah malam hari ini kita akan memasuki bab al-wudu. Kita masuk dalam bab al-wudu. Adapun yang akan kita bicarakan pada malam hari ini ada 4 poin. Yang pertama pengertian dari wudu. Yang kedua nanti dalil pensyariatan wudu. Yang ketiga keutamaan wudu. Dan yang keempat tentunya tata cara wudu. Yang pertama pengertian dari al-wudu. Al-wudu secara bahasa itu dari kata al-wado'ah. Wudu secara bahasa dari kata al-wado'ah, yang artinya bersih, kebersihan dan kecerahan. Itu mana al-wado'ah. Terang. Al-wado'ah itu terang, bercahaya. Sehingga kata wudu kalau didomahkan, wudu, wawunya didomah. Kalau didomah wawunya artinya perbuatan berwudu. Kalau kita mengatakan wudu, wawunya didomah, itu artinya perbuatan berwudu. Tapi kalau wadu, wawunya di fathah, al-wadu, artinya air yang dipakai berwudu. Sama dengan istilah goslun, guslun. Goinya di dhamma, guslun artinya perbuatan mandi. Kalau goslun, goinya di fathah artinya air yang dipakai untuk mandi. Sama dengan tohurun, tohurun itu artinya air yang dipakai untuk tohar. Kalau tuhurun perbuatan tohar. Itu dalam bahasa Arab. Itu pengertian secara bahasa. Adapun pengertian menurut istilah, wudu adalah penggunaan air pada anggota-anggota tubuh tertentu. Nah, kalau kita katakan anggota wudu itu cuma 4. Anggota wudu ada 4, yaitu apa? Tangan, wajah, ini tangan sampai siku, wajah, kepala dan kaki. Itu anggota wudu. Untuk menghilangkan apa yang menghalangi seseorang dari melaksanakan sholat dan ibadah yang lain. Ini pengertian wudu menurut istilah atau menurut syariat. Adapun dalil pensyariatan al-wudu, yang pertama dari Al-Quran. Dalil dari wudu dari Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Boleh dibaca wa arjulakum, boleh juga dibaca wa arjulikum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas sholati, jika kalian hendak mengerjakan sholat, fagsilu, maka basuhlah, wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian sampai dengan siku-siku kalian, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, warjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah ke kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dalil pensyariatan dari sunnah, dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salati ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat salah seorang dari kalian apabila ia berhadas sampai dia berwudu. Hadas itu kemarin sudah kita sebutkan, hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi seorang melakukan ibadah sholat. Itu mana hadas.
Dalil yang kedua yang menunjukkan dalil dari sunnah tentang pensyariatan wudu, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatin min gulul. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian tanpa bersuci, maksudnya tanpa berwudu, dan tidak akan menerima sedekah minggulul, dari hasil curang, dari hasil menipu, dari hasil kecurangan, penipuan, kebohongan dan sebagainya. Tapi itu dalil pensyariatan al-wudu yang kedua dari as-sunnah. Adapun yang ketiga, dalil dari as-sunnah yang ketiga adalah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, innama umirtu bil wudu idza kuntu bilas shalah. Sesungguhnya aku diperintahkan berwudu apabila saya hendak mengerjakan sholat. Ini dalil bahwa wudu adalah merupakan disyariatkan. Kemudian dalil yang keempat juga diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Miftahus shalah, kunci pembuka salat itu adalah at-tuhur, tohara, at-tuhur. Kunci pembuka salat itu adalah tohara. Tohara itu artinya wudu atau mandi. Wa tahrimuha, dan salat itu diawali dengan takbir, wa tahliluha taslim, dan diakhiri dengan salam. Ini adalah dalil menunjukkan, itu dalil yang kedua dari as-sunnah. Adapun dalil yang ketiga pensyariatan wudu adalah ijma' ulama. Seluruh ulama sepakat bahwa tidak sah salat tanpa berwudu, atau wudu merupakan syarat sahnya salat. Wudu adalah merupakan syarat sahnya salat. Baik, itu pembahasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, keutamaan. Apa saja keutamaan wudu? Keutamaan wudu yang pertama, wudu adalah setengah dari iman. Jadi orang yang mengerjakan wudu adalah separuh dari keimanan. Ini keutamaan dari wudu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Tohara itu adalah sebagian dari keimanan. Tohara itu adalah separuh dari keimanan. Jadi ada hadis yang tersebar di kalangan masyarakat, tapi itu hadis yang sangat lemah. An-nadzafatu minal iman. Ini bukan hadis sebenarnya. An-nadzafa minal iman, kebersihan itu bagian dari keimanan, itu bukan sebagian dari ulama bukan hadis. Itu termasuk hadis-hadis palsu, tapi ada yang mengatakan itu kalaupun hadis itu sangat lemah sekali. Itu an-nadzafatu minal iman. Justru yang sahih hadisnya adalah at-tuhuru syatrul iman. Nanti banyak disebutkan dalam hadis, baik di kitab Arba'in juga ada tentang dalil ini. Kemudian keutamaan wudu yang kedua, bahwa wudu dapat menghapus dosa-dosa. Ya, menghapus tentunya dosa-dosa yang dihapuskan dari wudu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar itu harus dengan taubat. Ya kan? Apa ciri-cirinya dosa kecil, apa ciri-cirinya dosa besar? Ciri-ciri dosa besar itu adalah ada ancaman jika orang itu mengerjakan. Kalau ada ancaman yang menunjukkan bahwa perbuatan ini diancam, itu berarti menunjukkan dosa besar. Seperti misalnya apa? Pencurian, dipotong tangannya. Nah, pemotongan tangan berarti apa? Ancaman bagi yang mencuri, itu namanya dosa besar. Zina, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Zina ini ada ancamannya. Ada ancamannya orang yang berzina, maka apa? Maka itu menunjukkan bahwa zina itu adalah dosa besar. Pembunuhan, nah itu adalah apa? Itu juga termasuk ada ancaman, dikisos atau bayar diat. Nah, ini adalah apa? Ini termasuk dosa besar. Jadi dosa besar itu adalah cirinya
yang di situ ada ancaman bagi orang yang mengerjakan. Kalau dosa-dosa kecil itu nggak ada ancaman. Tidak ada ancaman dari syariat. Oh, ancamannya kalau begini itu nggak ada. Ya kan? Itu tidak ada. Itu berarti menunjukkan bahwa itu adalah dosa-dosa kecil. Seperti gosop, mengambil milik orang lain tanpa izin. Ya kan? Artinya beda dengan pencurian ya. Gosop itu misalnya sendalnya orang digosop. Ya kan? Katanya ambillah yang bagus-bagus, tinggalkan yang jelek. Ya kan? Jadi kalau ke masjid, ambil yang bagus-bagus, sendalnya yang bagus, tinggalkan sendalnya yang jelek. Nah, ini dosa kecil, ini bukan dosa besar karena tidak ada ancaman secara khusus, tidak ada dalil menunjukkan ancaman. Ya, ini termasuk dosa-dosa, dan wudu itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza tawaddaa al-'abdu al-muslim awil mu'min," maka apa? "Faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nudhira ilaiha bi 'ainihi ma'al ma' aw ma' akhir qitaril ma'. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batsuha yadahu ma'al ma' aw ma' akhir qitaril ma'. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masatha rijlahu ma'al ma' aw ma' akhir qitaril ma' hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub." Jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, ketika dia membasuh wajahnya berwudu, maka keluarlah dosa-dosa yang ada di wajahnya. Mungkin dia pernah melihat, karena melihat sesuatu yang itu kan gak ada ancaman secara khusus. Tidak ada ancaman bagi orang yang melihat kan kita berjalan, mungkin kita biasa melihat aurat, mungkin melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi itu adalah melihat, ini dosa kecil. Maka apa? Maka ketika kita membasuh wajah, dosa-dosa kita itu yang ada di wajah itu berguguran bersamaan dengan tetesan-tetesan air wudu sampai yang terakhir. Demikian juga ketika kita membasuh tangan sampai dengan siku kanan, maka dosa-dosa yang dari tangan sampai siku itu akan hilang berdasarkan bersamaan dengan tetesan-tetesan air wudu. Demikian juga ketika membasuh kepala, mengusap kepala, maka dosa-dosa di kepala ini berguguran, dihapuskan dosa-dosa yang ada di kepala bersama tetesan air wudu sampai yang tetesan yang terakhir. Demikian juga ketika dia membasuh kakinya sampai mata kaki, maka dosa-dosa yang ada di kaki itu berguguran, ya kan? Berguguran atau dihapuskan bersamaan dengan tetesan-tetesan air wudu. Tapi ini menunjukkan keutamaan dari wudu. Juga diriwayatkan dalam hadis yang lain dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Man tawaddaa hakadza," barang siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, kata Nabi, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Wa kana salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilah, maka salatnya berjalannya ke masjid, maka itu dihitung nafilah, dihitung sebagai amal kebaikan. Jadi kita berjalan dari rumah menuju ke masjid itu sudah dihitung kebaikan. Ini adalah apa? Ini termasuk keutamaan wudu. Juga dalam hadis yang lain, dalam hadis dari Utsman bin Affan tentang sifat wudu Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma qama fa shalla rakataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, kata Nabi, kemudian dia berdiri, setelah berwudu berdiri, mengerjakan sholat 2 rakaat, dan tidak ada bisikan-bisikan sama sekali dalam sholat 2 rakaatnya itu, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ini adalah keutamaan dari wudu.
Kemudian keutamaan wudu yang ketiga, bahwa wudu itu dapat mengangkat derajat seorang hamba. Artinya akan mengangkat derajat seorang hamba yang selalu berwudu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bid darajat." Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbagul wudu alal makari wa kasratul khuta ilal masajid wa intizarus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat. Nabi SAW berkata, "Ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala ma yamhullahu bil khataya?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang Allah akan menghapus dosa dan kesalahannya. Wa yarfa'u bihi darajat, yang akan mengangkat derajat dengannya. Qalu, para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." Iya, tunjukkan kepada kami wahai Rasulullah apa saja yang menghapuskan dosa-dosa dan apa saja yang mengangkat derajat. Kemudian Nabi SAW menjawab, isbagul wudu alal makari. Adalah apa? Menyempurnakan wudu pada saat-saat yang dia tidak menyukainya. Orang berwudu itu kan mungkin dingin, nggak suka dia dingin. Maka apa namanya? Tapi dia berwudu menyempurnakan, maka disitulah dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan penghapusan dosa-dosa dan pengangkatan derajat. Dan juga apa? Wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkahnya menuju ke masjid. Memperbanyak langkahnya menuju ke masjid, ini juga akan mengangkat derajat. Dalam riwayat yang lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap langkah itu menghapuskan dosa, setiap langkah itu mengangkat derajatnya. Kemudian juga apa? Wantizarus shalah ila shalah, menunggu sholat itu sudah dihitung pahala sholat. Kita dari sholat maghrib nanti sampai sholat isya, itu kan ada waktu 45 menit, 40 menit misalnya, atau 1 jam. Maka apa? 1 jam kalau dihitung sholat, kita sholat 1 jam kira-kira berapa rakaat? Maka itulah pahala yang diberikan bagi orang yang nunggu, ya kan? Menunggu antara sholat maghrib sampai isya, itu sudah dihitung pahala berapa sholat yang dia dapatkan, ya kan? Menunggu sholat dari subuh sampai kemudian terbit matahari, itu sudah berapa sholat yang dia dapatkan. Apalagi kalau dari subuh sampai duhur cuma duduk di masjid pengen menunggu, dari subuh sampai duhur itu sudah pahala yang besar, ya kan? Itu kalau mau nunggu, ya kan? Ini adalah apa? Ini menunjukkan keutamaan yang besar. Kemudian keutamaan yang keempat dari wudu adalah apa? Wudu ini akan mengantarkan seorang jalan menuju ke surga. Wudu itu akan mengantarkan dia jalan menuju ke surga, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW berkata kepada Bilal. Nabi SAW berkata kepada Bilal. Apa kata Nabi SAW waktu itu sholat subuh, ya? Wahai Bilal, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltuhu fil Islam. Ya. Wahai Bilal, katakan kepadaku amalan apakah yang telah engkau lakukan dalam Islam yang paling engkau harapkan. Bilal bertanya, memang kenapa ya Rasulullah? Kok kok tanya ke saya begitu ya Rasulullah? Kemudian apa kata Nabi SAW? Fa inni sami'tu dufan alaika fil jannah baina yadayya fil jannah. Kenapa? Karena saya sudah mendengar suara sendalmu itu di hadapan saya di surga. Kedua sandalmu itu, suara sendalmu itu, suara terompahmu itu sudah terdengar di hadapan saya di surga. Apa kata Bilal? Saya nggak ada sama sekali amalan yang saya lakukan kecuali, ya kan, setiap kali hadas saya berwudu, dan setiap saya wudu saya sholat dengan 2 rakaat itu, 2 rakaat setelah saya wudu. Itu aja. Apa kata Nabi SAW? Hakata. Inilah yang membuat engkau sudah masuk duluan di dalam surga. Artinya apa? Menunjukkan bahwa toharo, berwudu setiap kali hadas, setiap kali kencing dia berwudu, setiap kali kentut berwudu, setiap bangun tidur berwudu, setiap makan daging onta berwudu.
Ini semua hal-hal yang membatalkan al-wudu, kemudian dia berwudu, maka apa? Itulah yang menyebab, walaupun tidak sholat, walaupun dia tidak sholat setelah dia kentut, misalnya dia berwudu, maka apa? Maka kata Nabi SAW, itulah yang menyebabkan engkau akan masuk ke dalam surga. Ini adalah apa? Wudu termasuk salah satu keutamanya, yaitu mengantarkan jalan menuju ke surga. Kemudian juga diriwayatkan yang lain dari Uqbah bin Amir. Dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawaddoa, fa ahsana al-wudu'a, thumma shalla rak'ataini, yuqbalu alaihima bi qalbihi wa wajhihi, wajabat lahul jannah." Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat, artinya setelah berwudu dia sholat 2 rakaat, dia menghadapkan hatinya dan wajahnya, maksudnya dengan khusyuk dalam sholatnya, maka dia berhak mendapatkan surga. Ini adalah apa? Ini juga dalil bahwa berwudu itu mengantarkan seorang kepada surga. Kemudian keutamaan wudu yang kelima, bahwa wudu adalah tanda yang membedakan umat ini, maksudnya umat Islam, dengan umat-umat yang lainnya ketika memasuki telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ketika di akhir-akhir di yaumul qiyamah, kita nanti akan melewati telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telaga Haud. Siapa yang minum darinya, dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Itu telaga Rasulullah SAW. Nah, yang bisa memasuki telaga itu hanyalah orang-orang yang berwudu, orang-orang yang suka berwudu, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW mendatangi sebuah kuburan, kemudian dia mengucapkan, ini doa masuk kuburan ya, "Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, wa inna insyaallahu bikum lalahikun, waditu ana qad ra'aituna ikhwanana, qalu awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du, faqalu kaifa tu'rafu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah." Faqal, Nabi SAW menjawab, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailun gurrun muhajjalatun baina dhahrai khailin duhmin bihim, ala tu'rafu khailuhu?" Qalu bala ya Rasulullah. Qal fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu wa ana fartuhum alal haudi alla la yuzadanna rijalun an haudi kama yuzadu al-ba'iru ad-dal anadihim ala halumma fayuqalu innahum qad badalu ba'daka faqulu suhqan suhqan. Dari Abu Hurairah ketika itu ketika memasuki kuburan, "Assalamualaikum dara qaumi mu'minin." Semoga keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan, penghuni negeri kaum muslimin, dan aku insyaallah pasti akan bertemu dengan kalian. Pasti kami akan menyusul kalian nantinya. Betapa inginnya aku melihat saudara-saudara kita, kata Nabi SAW. Kemudian para sahabat bertanya, bukankah kami ini saudaramu, saudaramu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menjawab, kalian itu adalah sahabat-sahabat saya. Kalian itu adalah sahabat-sahabat saya. Saudara-saudara kita adalah orang yang belum datang. Orang yang belum datang, maksudnya nanti orang-orang yang akan datang di belakangan. Kemudian mereka bertanya, para sahabat bertanya, bagaimana engkau dapat mengenali umatmu yang belum muncul, yang belum datang, wahai Rasulullah? Artinya, kamu tahu ini umatmu atau bukan ya Rasulullah? Bagaimana kita bisa mengetahui ini umatmu? Apa kata Nabi SAW? Bagaimana menurut kalian
jika seseorang itu memiliki seekor kuda yang putih kepalanya, kemudian di tengah-tengah kuda yang hitam warnanya, ya kan? Ada kuda kepalanya putih di sini, itu di tengah-tengah kuda yang hitam. Bisa nggak kalian mengenali mereka, mengenali kuda-kuda itu? Kemudian bukankah ia pasti akan mengenali warnanya? Mereka menjawab, para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menjawab, sesungguhnya mereka akan datang pada hari kiamat kelak dengan gurrun muhajjalatun. Gur itu akan bercahaya pada wajahnya, akan bercahaya pada wajahnya. Muhajjala itu akan bercahaya pada kepalanya. Itu kenapa? Itu karena bekas wudu. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, Nu'aim al-Mujmir, inda ummati yuda'una yaumal qiyamati gurran muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat umatku itu akan diseru, dipanggil dalam keadaan wajah-wajah mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka itu bercahaya disebabkan oleh bekas-bekas wudu. Ini adalah apa? Menunjukkan nanti pada hari kiamat itu membedakan umat Rasulullah SAW dengan umat yang lain. Orang yang sering berwudu nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu nanti apa? Bekas-bekas wudu, 4 anggota wudu ini semuanya akan bercahaya. Wajahnya akan bercahaya, kepalanya akan bercahaya, tangan sampai siku akan bercahaya, keduanya, kaki sampai mata kaki itu akan bercahaya. Itulah yang membedakan umat Rasulullah SAW dengan umat-umat yang lain. Ini adalah apa? Menunjukkan keutamaan dari wudu. Keutamaan wudu itu adalah cahaya bagi hamba nanti pada hari kiamat. Nah, itu akan mendatangkan cahaya sebagaimana hadis dari Nabi SAW, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Perhiasan cahaya orang mukmin itu sejauh mana air wudu mencapai anggota wudunya. Tentunya perhiasan yang dimasukkan di sini adalah cahaya nanti pada hari kiamat. Juga keutamaan wudu itu adalah wudu dapat mengurai ikatan syaitan. Karena kalau kita tidur malam itu ada 3 ikatan syaitan. Syaitan itu mengikat kita dengan 3, ya kan? Dengan 3. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa ada tiga ikatan dari syaitan yang dihembuskan. Ya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ketika dia bangun tidur, kemudian dia berzikir, bangun tidur dia mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka ikatan pertama itu lepas. Ikatan setan yang pertama itu sudah lepas. Jika dia berwudu, maka apa? Maka lepaslah ikatan berikutnya. Ya kan? Ikatan yang kedua sudah lepas ketika dia berwudu. Nah, ketika dia sholat malam, maka 3 ikatan yang ketiga pun juga sudah lepas. Ini dalil yang menunjukkan bahwa apa? Wudu itu akan melepaskan ikatan dari syaitan ketika dia bangun malam. Bangun malam kita kan berzikir, berdoa setelah bangun dari tidur malam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian dia pergi kamar mandi, buang air kecil atau buang air besar, kemudian wudu. Wudu itu sudah menghilangkan ikatan yang kedua. Kemudian dia sholat malam, apakah itu qiyamul lail atau witir, maka apa? Maka itu akan menghapuskan ikatan yang ketiga. Juga saya kira banyak riwayat yang menunjukkan kepadanya. Sekarang kita lihat tata cara wudu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis yang berbicara tentang tata cara wudu yang sempurna, ya, perhatikan ya, hadis Nabi SAW itu akan berbicara, ada hadis-hadis yang berbicara tentang tata cara ibadah, ada yang menyebutkan secara sempurna dan ada yang menyebutkan tata cara wudu yang cukup. Ya. Nah, hadis yang paling sempurna dan paling sahih dalam bab wudu adalah hadis dari Humran Maula Utsman. Ini hadis yang paling, kenapa? Karena hadis Humran Maula Utsman ini itu adalah hadis yang berbicara tentang wudu dari awal sampai akhir yang dikerjakan oleh Nabi SAW.
Ini adalah hadis Humran. Karena nanti ada riwayat itu cuma sepotong-sepotong. Ada riwayat yang menunjukkan bagaimana Nabi SAW mencuci tangannya sampai sikunya. Dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan hanya wajahnya tok, membasuh wajahnya. Dalam riwayat yang lain ada yang hanya mengusap kepalanya saja. Dalam riwayat yang lain itu ada yang telinganya saja dalam hadis. Dalam hadis yang lain juga hanya kakinya saja, itu kan sepotong-sepotong. Tapi yang berbicara secara sempurna itu adalah hadis dari Humran Maula Utsman. Makanya nanti dalam bab fikih, ada hadis yang paling sahih dan paling sempurna. Nah, misalnya dalam bab wudu itu hadis Humran Maula Utsman. Dalam bab mandi misalnya hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam bab tayammum adalah hadis dari Ammar bin Yasir. Dalam bab al-mashu 'alal khuffain adalah hadis Jarir. Hadis Jarir. Dalam bab salat, waktu-waktu salat itu adalah hadis Jabir bin Abdullah. Dalam bab sifat salat adalah hadis Abu Hurairah. Nanti ada hadis-hadis yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab tersebut. Nah, untuk wudu adalah hendaknya kita perhatikan hadis dari Humran Maula Utsman. Bagaimana hadis dari Humran Maula Utsman ini? Adalah dia melihat Utsman bin Affan. Humran ini adalah budak yang dibebaskan oleh Utsman bin Affan. Humran yang dia meriwayatkan hadis dari Utsman. Utsman bin Affan meminta sebuah bejana yang berisikan air, lalu dia menuangkan air pada kedua telapak tangannya. Jadi Utsman itu ketika diambilkan satu gayung air, dia langsung menuangkan sedikit di tangan kanan, kemudian dia gosok tangannya, dia gosok tangannya, telapak tangannya dia gosok, dituangkan sedikit demi sedikit tangan. Kemudian dia mencuci tangannya, kemudian baru dia memasukkan tangan kanan. Sebelum dia memasukkan tangan kanan ke dalam ember, ke dalam gayung, ke dalam bak, sebelum kita memasukkan itu, kalau kita berwudu di bak ya, di gayung atau di baskom atau di ember atau kita berwudunya, maka sebelum kita memasukkan tangan kita di bak, di ember, pertama kali kita cuci dulu tangan 3 kali. Kita cuci tangan kanan, kita tuangkan, ambil satu gayung, kemudian tuangkan di tangan kanan, kemudian digosok. Kemudian nanti tangan kiri digosok 3 kali. Setelah itu baru masukkan tangan kanan ke dalam bak. Baru kemudian berkumur-kumur. Baru kemudian kumur-kumur 3 kali dan memasukkan air ke dalam hidung, istinsak namanya. Memasukkan air ke dalam hidung, hidung sebanyak 3 kali dikeluarkan. Nanti setelah itu mengusap wajah 3 kali. Nanti akan kita sebutkan secara detailnya. Ini hadis. Kemudian setelah itu mengusap kepala, mengusap kepala dari depan sampai belakang, dikembalikan ke tempat semula. Kemudian telinga. Setelah itu membasuh kaki sampai mata kaki. Ini hadis dari Humran Maula Utsman. Adapun tata cara dari hadis ini, dari hadis Humran Maula Utsman ini, maka dan hadis yang lainnya akan diterangkan lebih terinci. Kita dapat meringkas tata cara wudu yang disampaikan oleh Humran Maula Utsman. Yang pertama adalah tata cara wudu. Yang pertama itu adalah berniat. Tentunya niat itu adalah dalam hati. Niat itu tidak boleh dilafadzkan. Enggak boleh kita mengatakan nawaitu al-wudu'a li rafil hadatsil asghar lillahi ta'ala. Itu enggak ada sama sekali syariatnya. Tidak ada syariatnya meniatkan doa itu dengan dilafadzkan. Karena semua kamus bahasa Arab itu tidak ada satupun niat. Niat itu maknanya adalah di dalam hati. Di dalam hati. Jadi bukan di lisan. Niat itu bukan di lisan, bukan di mulut. Niat itu enggak ada nawaitu wal wudu'a, saya berniat berwudu li rafil hadatsil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Tidak ada hadisnya yang sahih, tidak juga hadis dhaif. Bahkan hadis palsu pun juga tidak ada. Yang bahwa niat itu dilafadzkan. Saya meneliti beberapa buku, ya kan.
Saya termasuk peneliti buku-buku. Saya tidak mendapati satupun riwayat siapapun yang menulis. Nah, kan ada buku-buku banyak di Gramedia saya datangi, di shopping saya juga datangi, cari buku-buku tentang tata cara wudhu. Di situ buku disebutkan apa? Kalau berwudhu niatnya nawaitu wal wudhu. Saya cari riwayatnya, ada nggak kiai yang menulis ini riwayatnya dari mana? Nggak ada satupun, ya kan? Meriwayatkan dari Bukhari nggak ada, dari Imam Muslim nggak ada, dari An-Nasai, Abu Daud nggak ada satupun riwayat. Cuma dia sebutkan nawaitu wal wudhu, nggak, cuma itu aja. Tapi secara dalil sama sekali tidak ada, nggak ilmiah, ya kan? Kalau bahasa saya nggak ilmiah, nggak ada rujukannya, footnote-nya dari mana, hadis ini dari mana, nggak ada. Ini adalah apa? Ini termasuk, jadi berwudu berniat itu adalah di dalam hati. Kemudian yang kedua, menyebut nama Allah. Ketika kita berwudu tasmiyah, Bismillah, ya kan? Bismillah kalau kita berwudunya di luar. Tapi kalau kita berwudu di kamar mandi, tidak usah mengucapkan Bismillah di kamar mandi. Tapi kalau pengen berwudu di kamar mandi itu kan WC, mungkin ada WC-nya. Maka kalau pengen berwudu di kamar mandi, berwudu kamar mandi itu boleh. Tidak ada larangan satupun berwudu di kamar mandi. Bahkan berwudu dengan telanjang pun juga boleh. Kalau di kamar mandi, kalau di luar kamar mandi telanjang nggak boleh, ya kan? Ya. Tapi kalau di kamar mandi boleh berwudu dengan telanjang. Ya. Nah, kalau di kamar mandi berwudu tidak boleh mengucapkan Bismillah. Bagaimana caranya? Sebelum masuk kamar mandi mengucapkan Bismillah. Bismillah, atau Bismillah, kemudian dia masuk kamar mandi terus dia berwudu. Itu adalah jadi ucapan Bismillahnya di luar kamar mandi. Kalau pengen niatnya berwudu di kamar mandi. Kemudian setelah itu apa? Mencuci kedua tangan 3 kali. Ini di tangan kanan 3 kali. Tangan itu dari ujung kuku sampai pergelangan. Ini yang namanya tangan. Jadi tangan itu bukan dari ujung kuku sampai ke tea, bukan. Sampai pundak, bukan. Ini bahasa Arab itu lain. Tangan itu yadun, itu adalah dari ujung kuku sampai pergelangan. Ini namanya tangan. Makanya ketika pencurian, yang dipotong tangannya itu hanya di sini. Ya, dalam syariat Islam yang dipotong tangannya itu adalah pergelangan. Nggak ada yang dipotong tangannya itu di sini, nggak ada. Ya kan? Pemotongan tangan ketika pencurian nggak ada yang dipotong sini, nggak ada. Semuanya itu adalah yang dipotong hanya bagian ini, yang bergerak. Ini yang pergelangan. Ini adalah apa? Itu yang dimaksud dengan tangan. Adapun ini sampai siku namanya dhira. Makanya apa? Nabi SAW, Allah menyebutkan wamsahu bi wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kalian sampai dengan siku. Ya kan? Ini adalah kemudian mencuci telapak tangan 3 kali. Setelah itu mengambil air dengan tangan kanannya. Itu kalau setelah dia cuci tangannya 3 kali, baru boleh mencelupkan tangannya ke dalam gayung, ke dalam bak, ke dalam ember, baru boleh mencelupkan. Nanti itu ada pembahasan tersendiri berkaitan dengan mencuci tangan. Kemudian apa? Memasukkan ke dalam mulutnya dan hidungnya dengan sekali ciduk. Dengan sekali ciduk berkumur-kumur dan istinsak. Istinsak, jadi satu telapak tangan air itu pakai boleh satu telapak tangan kumur-kumur dulu. Kumur-kumur itu menggerakkan air di dalam mulut. Kemudian setelah itu ambil lagi satu air, kemudian sedot pakai hidung. Ya kan? Airnya disedot sampai air itu di puncak. Sampai di puncak sini. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan fa inna syaitan yabitu ala haitsumi. Karena syaitan itu bermalam di sini. Maka apa? Ketika kita sedot kuat sampai kemudian apa? Sedot kuat-kuat. Ya kan? Kecuali dalam kondisi berpuasa. Kemudian apa? Setelah itu dia mengeluarkan air dari hidung, namanya istinsar, dengan tangan kirinya. Jadi tangan kirinya. Kemudian setelah itu mencuci seluruh wajah 3 kali. Wajah itu semua yang kelihatan ini.
Jadi wajah itu yang sampai tempat tumbuh rambut ini sampai sini, sampai pangkal leher ya, sampai tempat jenggot yang terakhir di sini. Ini yang jadi wajah itu bukan bulatan sini aja, bukan. Siapa yang berwudu hanya sampai di sini, maka tidak sah wudunya. Karena wajah itu adalah sampai pangkal leher. Karena yang disebutkan dengan wajah, yang di apa namanya? Kalau saya perlihatkan gambarnya itu begini. Ini yang disebut dengan ini tangan ya. Jadi ketika dia mencuci tangan, kemudian istinsar tangan kiri dikeluarkan, yang ini memasukkan tangan kanan, yang ini memasukkan air ke dalam hidung, ini mengeluarkan. Kemudian yang dimaksud dengan wajah itu ini. Dari ini wajah ini, dari bulatan ini sampai pangkal, sampai di sini pangkal leher. Bukan ujung jenggot ya, karena kebetulan gambar aja. Bukan ujung jenggot, tapi apa? Sampai pangkal leher. Nah, kalau orang berwudu cuma wajah ini, yang sininya, yang dagunya sampai sini saja, maka itu tidak sah wudunya. Karena itu adalah wajah. Kemudian kalau dia memiliki jenggot yang lebat, dia punya jenggot yang lebat, maka disyariatkan supaya apa? Ambil air 1 genggam, kemudian itu kalau punya jenggot yang lebat. Kalau tidak punya, ya sudah, biasa aja, ya kan? Ya, biasa aja. Kemudian setelah itu mengusap tangan sampai dengan siku. Ingat, hanya sampai dengan sikunya saja. Tidak boleh lebih dari siku, nggak boleh sampai di sini. Ini namanya tidak boleh, apalagi sampai ketiak, berwudu sampai ketiak, berwudu sampai pundak. Nggak ada syariatnya. Berwudu itu hanya sampai dengan siku. Kenapa? Karena Allah sendiri menyebutkan sampai mana? Sampai siku. Yang lebih tahu tentang berwudu Allah apa kita? Allah menyebutkan ilal marafiq, iya kan? Allah menyebutkan sampai siku. Lah kok kita masih ngeyel, iya kan? Saya maunya sampai ketiak, iya kan? Allah menyebutkan sampai siku, kok kita menyebutkan sampai di atasnya siku? Itu nggak boleh. Itu berarti kita menentang Allah, ngeyel itu, iya kan? Kita hanya diperintahkan udah sampai siku aja. Allah memerintahkan sampai siku, Nabi SAW memerintahkan sampai siku, ya sudah. Kemudian setelah itu mengusap kepala. Mengusap kepala itu dari ujung rambut ini. Ini namanya kepala ya. Dari ujung rambut sini sampai tempat tumbuh rambut di bagian belakang. Jadi apa? Berwudu, mengusap, kembalikan lagi ke tempat semula, itu namanya kepala. Yang wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala-kepala kalian. Ini adalah yang dimasuk kepala, bukan jidat. Ini apa namanya? Wajah atau kepala ini? Dahi ini masuk wajah atau masuk kepala? Dahi itu masuk wajah atau kepala? Masuk wajah. Berarti kalau dia begini, itu berarti mengusap wajahnya, bukan mengusap kepalanya. Paham ya? Kalau ada orang kan begini, begini mengusap hanya ini berarti mengusap jidat, dahi. Dahi itu bagian dari wajah, bukan bagian dari kepala. Padahal Allah memerintahkan apa? Wamsahu birusikum, usaplah kepala kalian. Kepala itu dari ujung rambut ini yang tempat tumbuhnya rambut itu namanya kepala. Maka yang diusap adalah mulai dari ujung rambut, dari ujung kepala ini, dari sini sampai ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula. Dia memulai, yaitu adalah apa? Ketika sampai ujung, kemudian dia kembalikan lagi ke tempat semula. Setelah itu baru kemudian mengusap telinganya. Mengusap telinga itu caranya apa? Jari telunjuk masukkan dalam lubang telinga, ibu jari di belakang. Di belakang daun telinga, habis itu sudah. Jari telunjuk itu mengikuti lakukan telinga ini. Jari lubang ini mengikuti terus ibu jari bagian belakang. Ini adalah apa? Tata cara wudu. Setelah itu baru kaki sampai dengan mata kaki. Karena yang diperintahkan sampai mata kaki. Nggak ada yang diperintahkan sampai betis, sampai dengkul, nggak ada. Berwudu sampai pertengahan betis ada nggak riwayatnya? Nggak ada sama sekali. Ya kan? Berwudu sampai dengkul apalagi? Tidak ada. Dengkul ini bukan anggota wudu. Betis juga bukan anggota wudu. Paham ya? Leher ini kan bukan anggota wudu. Bukan anggota wudu. Anggota wudu itu hanya ini.
Kepala, tangan sampai dengan siku, kaki sampai batak kaki, udah. Selain itu bukan anggota wudu. Betis yang anggota wudu enggak? Bukan. Dengkul anggota wudu enggak? Bukan anggota wudu. Maka jangan diusap, jangan dibasuh, karena yang diperintahkan itu hanya membasuh sampai mata kaki. Wallahu taala alam. Saya kira itulah tata cara al-wudu. Wallahu taala alam. Adapun tulisannya bisa dilihat di di makalah. Wallahu taala alam. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Baik, kalau ada pertanyaan tentang wudu kami persilakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tanyakan usap kepala langsung ke telinga. Jadi kalau usap kepala begini Pak Ustaz, ini putar, terus ibu jari masuk ke telinga kiri, ke kiri kan boleh enggak? Kalau yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadits Abdullah bin Zaid, itu adalah apa? Fa'aqbala bihima wa adbar. Jadi memulai dari depan ini, setelah membasahi tangan, dibasahi tangan, dibuang airnya, bukan ditampung gini, disiram, bukan. Dibasahi tangan, buang airnya, habis itu apa? Diusap. Nah, diusap caranya tangan ini udah kita ginikan ke belakang sampai tempat tumbuh rambut bagian belakang, kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula dia memulai. Ya kan, bada bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihi ma ila qafahu summa raddahuma hatta raja ila al-makani allati bada minhu. Setelah itu baru kemudian apa? Telinga. Adapun misalnya begini ke belakang, habis itu langsung telinga juga boleh. Itu adalah dibolehkan, tetapi yang lebih utama, yang lebih baik adalah apa? Ke belakang, habis itu ke depan lagi, baru telinga. Itu yang itulah yang paling utama. Wallahu taala a'lam. Saya mau tanya apakah mengusap rambut seorang wanita juga tatarannya seperti mengusap rambut seorang laki-laki, karena seorang perempuan itu kadang rambutnya panjang. Jadi apakah seperti seorang laki-laki? Pertanyaan ini Bapak ini, cara membasuh wajah. Wajah itu adalah dari tempat tumbuh rambut yang ini depan sampai pangkal leher. Jadi apa? Sudah dia membasuh ini ibu jari sampai di sini. Ya kan? Ya, kita katakan kalau kita berwudu sampai di sini. Ya kan? Ini gosok sampai di sini. Itu cara membasuh wajah. Adapun pertanyaan ibu bahwa apa? Ingat, yang diperintahkan oleh Allah itu adalah mengusap kepala, bukan mengusap sampai ujung rambut. Perhatikan bahasanya ya. Bahasa Al-Quran itu kan apa? Wamsahu biru'usikum. Allah katakan usaplah kepala. Namanya kepala itu dari tempat tumbuh rambut sampai di sini. Kalaupun panjangnya rambutnya sampai bokongnya, mohon maaf, sampai tidak harus diusap sampai belakang, tidak. Kalaupun rambutnya wanita panjang, nggak apa-apa sampai di sini aja, sampai tengkuk, habis itu dikembalikan. Kalau tengkuk tadi, kemudian kalau Pak Sardiman tadi sampai tengkuk karena rambutnya panjang, sudah baru langsung telinga. Kalaupun dia begini, dia kembalikan lagi, tidak harus sampai ke ujung rambut. Karena Nabi SAW menyebutkan itu bukan sampai ujung rambut. Usaplah sampai ujung-ujung rambut kalian, nggak ada. Nggak ada riwayat dari Nabi SAW. Yang diperintahkan itu adalah mengusap kepala, bukan. Artinya kalaupun tidak ada rambutnya, ya sudah, memang kepalanya. Dia punya rambut lebat, ya sudah, mengusap. Dia telah mengusap sampai hanya sampai pada tengkuk. Nah, sampai tengkuk. Wallahu taala a'lam. Iya. Terkait dengan bilangan-bilangan hari 3 kali atau 1 kali dan 10 kali. 1 kali itu yang wajib. Yang wajib itu 1 kali. Yang kedua itu adalah sunnah. Yang ketiga afdoliyah. Yang keempat, kalau niatnya ya tidak sengaja, maka itu makruh. Kalau menyengaja 4, itu haram. Ya. Paham ya? Wah, kok 3 kali? Nabi SAW menyebutkan 3 kali kurang. Saya pengennya 7. Itu haram hukumnya. Ya kan? Kenapa? Karena melebihi yang ditetapkan oleh
Nabi SAW. Tapi kalau nggak sengaja, loh kok sudah 4 kali, nggak apa-apa, itu makruh hukumnya, ya kan? Karena nggak sengaja. Tapi kalau menyengaja maka itu haram. Maka saya katakan, makanya kalau orang sakit cukup dia berwudu 1 kali aja. Misalnya orang lagi sakit, sudah 1 kali aja. Misalnya di rumah sakit. Kalau orang sakit di rumah sakit, ibu-ibu nggak perlu ke kamar mandi, bapak-bapak nggak perlu ke kamar mandi berwudu. Caranya gimana? Ambil key spray, tahu key spray ya? Semprot itu, sudah isi air, sudah semprot tangannya di tempat tidur. Tidak perlu ke kamar mandi berwudu, semprot tangannya, udah. Kemudian semprot tangannya, kumur-kumur, ya kan? Kumur-kumur, ketika di kasur. Setelah itu apa? Semprot wajahnya, udah basuh aja. Semprot tangannya baru dibasuh sampai siku. Semprot lagi kiri, dibasuh. Kemudian apa? Semprot lagi tangannya kanan, setelah itu diusap kepala sampai telinga, disemprot kakinya, selesai. Tidak perlu ke kamar mandi bagi orang yang sakit. Cukup pakai key spray. Siapkan key spray di rumah sakit kalau misalnya orang sakit ya. Tapi kalau orang sehat, ya tentunya berwudu. Jangan bawa key spray kalau orang sehat. Key spraynya atau tempatnya? Nanti key spraynya tempatnya. Iya, tempat, maksudnya wadah. Bukan, saya katakan karena mungkin wadah key spray itu loh. Ada tulisannya key spray masalahnya. Bukan key spraynya isinya ya. Bukan key spray isinya pewangi, laundry lavender apa-apa, bukan. Ya maksud saya kan isi air biasa. Atau kalau enggak botol, apa namanya itu yang semprot kembang pakai, iya kan, yang 1 liter, udah semprot untuk berkali-kali di rumah sakit. Itu bagi yang sakit. Kalau yang normal ya berwudu di masjid atau di kamar mandi. Wallahu ta'ala. Saya kira itu.